dia atau yang dia panggil atau yang dia temui, Roy? Dia tuh udah dipanggil, udah ketemu, terus udah gitu memelihara. Jadi iya. Tapi jadi, dia emang senang ya melakukan hal itu ya, kelihatannya jadi juga. memang itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah menemani saya adalah Asri Handayani. Asri, informasinya ini kabar baik, terima kasih. Informasi yang saya punya, katanya Asri baru saja mengalami kejadian yang nggak wajar. Betul ya? Boleh diceritain ke kita semua. Semalam ya? Padahal kan tempat aku itu di sebelah, di depan unit aku tuh kan direnov, jadi nggak ada orang juga. Dan aku tahu di sebelah aku juga kosong. Kayak ada nangis gitu loh, cewek sih. Padahal kosong. Kosong. Malam hari ini, yang akan kita hadirkan adalah seorang paranormal. Wow. Tapi justru karena ilmu yang dimilikinya, keluarganya itu justru sering terganggu. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Thomas. Selamat malam, silakan. Thomas, benar Anda seorang paranormal? Benar, Biasanya kalau ada yang datang ke Anda, jasa apa yang Anda berikan? tergantung kebutuhan masing-masing. Kebutuhannya biasanya apa? Ada yang mungkin berobat, ada yang minta susu, macam-macam. Berobatnya tuh penyakit tuh. Penyakit non medis biasanya. Misalnya? Guna-guna, santet, teluh. Itu bisa sembuh? Ya alhamdulillah sih mayoritas sembuh. Mas, tadi kan Anda bilang bisa mengobati. Mengobati artinya ada yang ya kena guna-guna atau Betul. sakit, disantet, dipelet, bisa disembuhkan atau dibersihkan. Betul. Tapi Anda pernah nggak justru mengirim santet, memberikan ilmu pelet kepada orang lain? Kalau untuk mengirim guna-guna sendiri sering diminta, cuma saya punya etika, saya nggak mau. Santet? Enggak. Pelet? Saya pelet lebih ke wibawa aja sih ya, lebih ke daya tarik, tapi untuk tidak memfokuskan ke satu hal. Misalkan ada pasien yang minta perempuan itu tunduk, jatuh cinta, itu saya nggak mau juga sih. Lebih membuka aura saja sih, saya lebih tepatnya. Masih sampai sekarang Mas Thomas menjalani ini atau udah selesai? Jadi paranormal? Sampai saat ini sih masih. Oh masih. Masih. Kebetulan emang ya saya ngelihat banyak orang yang dizolimin ya di luar sana. Jadi ya. tujuannya baik, berarti ingin membantu, ingin mengobati, seperti itu ya? Betul. Menurut Anda ini ilmu yang dipunya ya? Ilmu hitam atau bukan? Selama ini sih saya meminimalisirkan untuk tidak memakai ilmu hitam. Bagaimana ngebedainnya? Bedanya, kalau buat saya sendiri cara bedanya dengan kalau pakai dupa, pakai sajen itu udah pasti hitam. Jadi selama ini nggak pernah pakai sajen atau Enggak. dupa? Enggak. Malam hari ini apa tujuan Anda datang ke sini? Malam hari ini ya mungkin pengen lebih mempelajari lagi yang mungkin yang Roy punya, mungkin bisa saling sharing lah mungkin. Sharing energi gitu maksudnya? Ya salah satunya mungkin.
Oke, kalau gitu sebaiknya memang Anda langsung ceritakan semuanya ini ke sahabat kami. Mudah-mudahan dia juga bisa membantu kita semua termasuk Asri ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Thomas, lahir pada tanggal 21 Januari 1982. Dia memiliki kekuatan supranatural. Dia memiliki banyak jimat dan beberapa benda pusaka. Tetapi dia terlihat sangat ringkih. Saya melihat keluarganya banyak yang sakit-sakitan. Dan Thomas diganggu arwah-arwah gentayangan. Apakah memang ini sosok arwah gentayangan mengganggu Thomas adalah korbannya atau peliharaannya? Saya akan membantu Thomas malam ini. Berdasarkan pengamatan saya melihat banyaknya ritual atau bisa dikatakan dukun ya, atau paranormal ya. Saya akan berkata jujur dari vision saya dan saya pengen semua ini adalah kejujuran, tidak adanya kebohongan. Apa yang saya katakan semuanya benar-benar jujur dan saya berharap Anda juga jujur. Saya melihat dalam penglihatan saya, kamu nyari jimat sampai di tempat-tempat yang angker dan goa-goa, bahkan hutan-hutan, kah? Ya, betul. Oh, oke. Kalau untuk tengkorak sih enggak ya, tapi lebih ke mungkin dulu pernah ke kuburan pernah, tapi sudah 10 tahunan lebih. Itu apa yang dilakuin di kuburan? Biasa ya, cuma ini aja sih, saya lebih ke berkomunikasi dengan makhluk-makhluk sekitar dan ya sampai bermalam sih biasanya di kuburan. Makhluk-makhluk apa yang maksudnya diajak komunikasi? Makhluk-makhluk astral? Astral, betul. Seperti misalnya? Ya, salah satu yang nampakin bermacam-macam sih di kuburan itu. Mungkin ada sosok siluman, ada genderuwo, ada tuyul. Ya, kadang-kadang ada sosok siluman ular yang menguasai suatu pusaka. Salah satunya seperti itu sih. Tujuannya untuk ngajak komunikasi mereka apa? Kalau saya biasanya lebih ke mencoba menarik pusaka tersebut sih biasanya sih. Untuk minta pusaka dari Betul. mereka? Ada yang dapat, ada yang ngasih. Maksudnya benar dapat pusakanya? Dapat. Apa tuh? Biasa keris, batu. Cuma saat ini yang saya bawa sih keris. Keris. Saya boleh lihat kerisnya? Boleh. Boleh, saya ambil dulu mungkin. Boleh, silakan. Boleh silakan. Pocong. 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 Sosok pocong. Ngikutin dia atau yang dia panggil atau yang dia temui, Roy? Dia tuh udah dipanggil, udah ketemu, terus udah gitu memelihara. Jadi iya. Tapi jadi, dia emang senang ya melakukan hal itu ya, kelihatannya jadi juga. memang itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Jadi itu adalah satu kerisnya, Kak. kebiasaan. Oke, baik. Saya mencoba untuk berkomunikasi lagi melalui gambar ya. Apa yang saya lihat di kamu.
mungkin lebih banyak belajar sama Roy mungkin ya, yang lebih ahli Roy untuk sharing Kiyoshi? aja. Saya bukan seorang guru. Saya hanyalah indigo biasa yang tidak bisa apa-apa. Saya bukan... bukan aku yang harus jadi satu panutan, tapi yang di atas yang menjadi panutan. Karena saya hanya sebagai Jembatan. saya tidak punya kuasa atas apa yang kamu lakukan, tapi saya hanya bisa membantu sekedar. Yang satunya rusak juga, kebakar. Mohon maaf sekali. Kamu pernah kecelakaan dalam mobil ya? Enggak, Kok saya ngeliat ada bentuk mobil di sini dan enggak sih, belum. kaca bling-blingnya masuk gitu.